Selamat datang di channel Ma'rumpa Art, channel yang khusus mengupas tentang seni, training, and development. Di dalam video ini, saya menunjukkan sebuah lukisan yang berjudul Burung Elang. Nah, teman-teman, lukisan ini telah saya selesaikan pada saat Corona. Ini saya buat tahun 2022 menggunakan bahan kanvas, kemudian catnya menggunakan cat minyak merek Winton. Dan teknik yang saya gunakan adalah teknik dengan sapuan kuas, menggunakan pisau palet. Ini menggunakan pisau palet, jadi cenderung menggunakan teknik impasto. Jadi teknik impasto itu adalah teknik yang cukup populer dan memiliki tekstur di dalam permukaan lukisan ini. Nah, seperti yang ada dalam lukisan ini kelihatan teksturnya, sehingga terkesan artistik. Nah, pada lukisan ini, lukisan burung elang itu memiliki sebuah makna yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi kenapa saya melukis ini ada latar belakang sejarahnya. Apakah itu? Nah, hidup ini adalah penuh dengan perubahan. Jadi tidak ada yang abadi. Semuanya mengalami perubahan. Waktu berjalan terus. Kita lihat kisah-kisah di sekitar kita. Beberapa perubahan terus berjalan dan mendistrak pemain-pemain lama. Contoh, dulu ada ojek pangkalan. Kemudian didistrak, digilas oleh ojek online. Nah, contoh lain banyak sekali dalam pembayaran, mulai tidak menggunakan uang tunai, tapi sudah menggunakan berbagai teknologi pembayaran yang semakin cepat dan canggih. Toko-toko yang dulu berjaya, seperti yang berada di Tanah Abang, yang berada di mal-mal besar, yang ada di Jakarta, itu berangsur-angsur ditindas oleh perubahan. Nah, kisah yang terbaru itu adalah produk kemasan yang dulu sangat terkenal bagi kalangan ibu-ibu, yaitu Tupperware. Tupperware pun sekarang sudah bangkrut karena metodologi atau sistem atau cara di dalam pemasarannya itu sudah ketinggalan zaman. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengupas tentang filosofi lukisan ini. Burung elang. Suatu hari ketika induk elang yang memiliki anak yang masih kecil itu dididik dengan keras. Sang anak elang dibawa terbang tinggi lalu dilepas, dan sang anak akan menjaga keseimbangannya. Ketika sang anak belum bisa menjaga keseimbangannya, lalu sang induk mengejar lalu membawa pulang sang anak. Nah, esoknya terus dilatih sekian hari, sekian minggu, sampai akhirnya sang anak sudah bisa terbang, menjaga keseimbangan, membuat manuver, mencari makanan sendiri, membuat manuver di laut, menangkap makanannya lalu terbang pulang. Dia semakin hebat, semakin kuat, semakin gesit. Nah, suatu hari sang induk berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu sudah pandai mencari makan sendiri. Kamu sudah pandai memburu makanan. Kamu sudah gesit, lincah, dan sebagainya. Mulai saat ini kamu tidak boleh lagi tinggal di sarang ini." Jadi sarang yang dibuat oleh ibunya itu tidak berlaku lagi bagi sang anak. Nah, anak
elang ini protes kepada ibunya. Wahai bunda, saya tidak terima ketika bunda mengusir saya dari sarang ini. Saya ingin selalu berada di sini. Saya ingin selalu dekat dengan sang bunda. Saya sayang dengan bunda. Karena itu mohon jangan mengusir saya dari sarang ini. Sarang ini begitu nikmat. Sarang ini begitu menyenangkan. Sarang ini begitu membuat saya merasa nyaman. Nyaman sekali. Nah, justru itu. Kata-kata nyaman inilah yang ingin ditekankan oleh sang induk elang kepada anaknya. Sang induk berusaha meyakinkan kepada anak bahwasanya sudah saatnya dia menghindari rasa nyaman. Sudah saatnya dia pergi jauh. Sudah saatnya dia terbang sendiri. Sudah saatnya dia mencari kehidupan sendiri. Itu adalah prinsip sang induk elang kepada anak, agar anak ini tidak menjadi pasif. Anak ini tidak menjadi seperti anak ayam yang mengikuti induknya kemanapun pergi. Anak elang ini berbeda. Nah, karena itu saat sang anak elang pergi berburu, lalu mendapatkan makanan dan kembali ke sarang, dia tidak menemukan lagi sarang yang nyaman tersebut. Sarangnya sudah dihancurkan oleh sang induk elang. Nah, kemudian sang anak karena tidak mendapatkan lagi ruangan yang menyenangkan, tidak mendapatkan lagi sarangnya yang selama ini sangat nyaman, akhirnya dia memutuskan untuk membuat sarang sendiri. Dia terbang dan merakit sarangnya sendiri, dan akhirnya dia bisa jauh lebih hebat dibanding ketika dia tinggal di sarang buatan sang induk. Nah, pesan moral daripada lukisan ini itu sangat luar biasa. Pesan moralnya tentang perubahan. Hidup ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya milik Tuhan. Segala sesuatu berubah. Nah, karena itu pesan daripada lukisan ini mengajarkan kita untuk terus belajar. Ya, dengan belajar kita melakukan transformasi. Nah, kalau di perusahaan, transformasi itu bisa berupa inovasi, belajar, mengaplikasikan Kaizen. Nah, di sini banyak sekali tools yang kita bisa gunakan di dalam Kaizen. Ada yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ada yang namanya 5S, ada namanya Six Sigma. Nah, dalam proses transformasi tersebut menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi. Tuntutan customer selalu berubah, teknologi selalu berubah, sehingga jasa dan produk pun harus menyesuaikan. Nah, jangan sampai kita terjebak di zona nyaman. Ya, kalau di dalam kurva S itu ada zona nyaman yang berada di puncak ya grafik. Nah, ketika kita berada di sana, tandanya kita sudah berhenti belajar. Dan biasanya setelah berada di zona nyaman, itu akan mengalami penurunan, turn around, lalu krisis manajemen. Dan akhirnya kalau tidak bisa bertahan, akhirnya habis. Nah, begitu juga dengan kita harus terus beradaptasi dengan perubahan, melakukan transformasi, terus-menerus belajar. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa terbang tinggi, bebas kemanapun berada dengan mental seperti dalam lukisan burung elang ini. Insya Allah kita akan tetap eksis dan kita akan tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di dalam tema-tema berikutnya.